Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Coach Aya, Holistic Mindset Coach. Nah, kali ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol asik ala holistik. Kita nge-host dulu ya. Dan sekarang kita nih kedatangan tamu dari Grogol Sukoharjo dengan Pak Edi Triyono. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Gimana nih? Apa nih kesibukannya sekarang? Sibuk wirawiri saja. Yes, biasanya kalau orang yang sibuk wirawiri biasa aja tuh justru luar biasa ya. Oke. Oke, nih sahabat holistik pengen denger gitu ya pengalaman Pak Edi sampai Pak Edi tuh bisa masuk ke dalam holistik. Tapi sebelumnya boleh dong diceritakan kepada sahabat holistik apa sih sebelum Pak Edi kenal holistik nih latar belakangnya? Latar belakangnya tembok nih saya. Tembok ya Pak ya, mengembalikan ilmu pada sang pemiliknya. Iya, betul. Oke. Sebelumnya mungkin bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah untuk pada malam hari ini saya bisa diberikan kesempatan oleh Allah bisa menghadiri di sini ya untuk pertama kali di Purwokerto. Pertama kali ya? Menimba ilmu ya, langsung dengan beliau guru kita Pak Puji Hartanto. Alhamdulillah. Singkat cerita, basic saya di kesehatan di fisioterapi. Fisioterapi, oke. Dulu pernah ngajar kurang lebih 4 tahun. 4 sampai 5 tahun. Setelah itu saya resign, saya fokus bisnis. Sekitar 2 tahun berjalan, saya ketemu Mas Abdullah saat itu. Mas Abdullah, guru saya itu ya. Guru yang luar biasa tapi kita bincang-bincang juga ya banyak. Dengan Mas Abdullah ya. Awal mula sama beliau qadarullah ya, indah betul perjumpaan. Jadi saya sudah lama berteman dengan beliau di Facebook ternyata. Cuman saat itu saya baru merasakan nyeri punggung saat itu lama. Terus saya nggak tahu beberapa kali terapis nggak ada yang cocok. Terus sama beliau intinya saya chatting di Facebook itu 2 mingguan baru terbalas. Ya, inilah dengan izin Allah itu saya ketemu sama beliau ngobrol-ngobrol. Ada klop ya, maksudnya beliau basicnya ternyata sudah lama dari masih muda sekali sampai ketemu saya itu, jadi ngobrol-ngobrol ketemu, terus saya diajak sama beliau untuk menekuni keilmuan holistik saat itu, tapi saya belum begitu tertarik. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 2000 pertama kali ketemunya. Berapa ya? Awal mulai itu yang holistik 1 udah dibuka itu tahun berapa ya? Holistik 1 di Solo? Saya lupa ya. Solo. Tahun berapa ya holistik 1? 2003? Ya itu awal-awal. 2020 ya? Lebih itu. Jadi saat itu saya diajak tapi belum begitu tertarik. Pikir saya mindsetnya itu paling ya sama-sama kayak pengobatan alternatif yang lain gitu kan. Terus setelah itu jalan saya sering sharing sama beliau, ke rumah beliau sharing-sharing. Tambah kesini saya ada ketertarikan tentang masalah diagnosanya. Unik bagi saya. Terus ya udah katanya ini bukan lagi holistik 2, ikut aja. Ya udah saya daftar. Saya pikir ya daftar hanya sebatas pengen tahu lah nanti setelah ketemu Pak Puji itu seperti apa. Nah, qadarullah itu saya ketemu pertama. Saya lihat beliau ini sosok apa ya? Dulu ada Ustadz saya Allahyarham Ustadz Triasmora itu mirip dengan beliau. Kebapaannya dapat. Jadi saya lihat pertama beliau belum mulai acara itu, saya udah klop duluan. Kalau secara ini mungkin chemistry-nya dapat duluan. Oh, tapi bukan jatuh cinta pandangan pertama. Ya, mungkin bisa. Chemistry-nya dapat kan the first sight biasanya ya gitu ya. Jadi nggak tahu, saya lihat beliau ini ada wibawanya dapat, terus dan lain sebagainya. Keilmuannya intinya ini orang pintar ini gitu. Nah, terus acara dimulai saat itu beliau menerangkan tentang holistik diulang ya dari awal, mungkin ada beberapa
peserta yang baru. Jadi ada semacam reverse sedikit tentang holistik 1. Berarti langsung masuk holistik 2 ya? Ya, saya termasuk penyusup yang berhasil katanya. Insya Allah. Jadi saat itu setelah beliau menerangkan tentang singkat tentang holistik 1 itu langsung saya, wah ini ilmu yang berbeda ini maksudnya. Dan selama saya menempuh kuliah dulu 4 tahun plus 2 tahun itu kan secara diagnosa itu secara spesifik apa yang dilihat saja. Jadi misal sakit pinggang ya berarti kita anamnesis di situ aja. Paling kalau nggak di organ atasnya atau organ bawahnya yang bermasalah biasanya gitu. Memang kalau dari Pak Puji itu lebih luas. Dengan satu keilmuan beliau bisa menerangkan penyebabnya itu nggak cuma 1-2 aja. Bisa luas dan setelah diagnosa ada beberapa treatment yang menurut saya tidak bisa ditemukan di kesehatan barat. Barat. Ya, kalau kita menyebutnya barat dan timur ya mungkin ya. Secara umumnya mungkin tahu. Jadi saya tertariknya memang dari pertemuan pertama itu sampai sekarang alhamdulillah saya ngikutin beliau dengan keilmuan yang Masya Allah semakin kesini saya semakin tertarik. Dan alhamdulillah juga saya juga diberikan kesempatan sama beliau lebih untuk mendapatkan ilmu beliau yang Masya Allah itu. Jadi sebenarnya saya minder awalnya, minder kan, karena saya dari senior saya Buati, Mas Abdullah, ada teman-teman yang lain itu kan yang sudah ngikutin dari awal mula mungkin dari tahun 2000-an itu yang generasi pertama sudah. Sedangkan saya masih ujuk-ujuk langsung masuk holistik 2 tapi diberikan kepercayaan sama beliau untuk megang PPHMI Solo juga. Masya Allah. Ya saya nggak tahu mungkin beliau juga sudah menimbang dan menilai. Saya gitu juga ngikut pusat aja ikut pusat aja. Awal mula saya juga Pak enggak salah gitu maksudnya. Karena ada Mas Abdullah, ada Mas Irfan dan Mas Anton atau lain sebagainya itu yang lebih duluan daripada saya. Enggak, pokoknya kamu ya udah. Bismillah. Jadi untuk teman-teman yang di area Solo Raya nanti bisa kita sharing di PPHMI Solo, tempatnya di Grogol, Sukoharjo, nanti mungkin bisa merapat atau nanti di searching aja ada di PPHMI Solo Raya itu, Solo Raya, ada. Ya. PPHMI mungkin sahabat holistik ingin tahu sedikit ya, PPHMI itu apa sih? PPHMI jadi kayak perkumpulan penyehat holistik Muslim Indonesia. Nah, itu ya. Ya memang diprakarsai oleh Pak Puji sendiri. Jadi kalau di pusatnya di sini di Purwokerto ya. Tetap ya PPHMI. Jadi sahabat holistik, jadi biar supaya ini for your info ya. Holistik itu sebenarnya ilmu tadi ya yang sudah diberikan oleh Pak Puji Hartanto guru kita, dan kita sudah punya ya perkumpulannya. Jadi salah satu tadi yang disebutkan oleh Pak Edi, perkumpulan pengobat holistik Muslim seluruh Indonesia ya gitu. Yang kebetulan Pak Edi ini kalau saya boleh tahu, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan, tapi saya tertarik dengan PPHMI Solo tadi. Pak Edi di sini sebagai apa nih? Diberikan kepercayaan sebagai apa di PPHMI Solo? Saya jadi pembantunya ya. Pembantu. Namanya koordinator kan berarti siap membantu teman-teman. Melayani semua ya, gitu ya. Gitu. Jadi koordinator di PPHMI Solo Raya. Gitu ya. Oke, saya tadi itu sebenarnya tertarik ya latar belakang Pak Edi ini sebagai seorang fisioterapi. Tapi pada akhirnya tadi juga saya menangkap ternyata ada perbedaan ya antara barat dan timur gitu ya di situ ya, dimana kalau barat cuma melihat fokus pada itu dan kemudian melihat atas ke bawah. Nah, gimana nih pandangan Pak Edi terkait ilmu fisioterapi yang dimiliki ya dari awal ya sebagai seorang fisioterapis, dan kemudian sudah menimba 2 tahun lagi ya mengambil yang lebih tinggi lagi gitu ya. Memandang dari tadi ternyata Pak Edi sembuhnya ketika ketemu tadi Mas Asdullah tadi. Gimana tuh? Ya sebenarnya kalau dikatakan berbeda ya tidak mutlak ya. Jadi tetap ada kesinambungan antara
barat dan timur itu tetap ilmunya kan semua dari Allah ya. Ilmu Allah yang kita mungkin hanya mengumpulkan saja dan kita menyebarkan ke umat lagi, berarti itu. Kalau basic sama kan, semua anatomi sama, cuman kan yang saya rasa berbeda itu kan mungkin saya katakan tadi masalah mendiagnosa. Jadi diagnosa suatu penyakit itu ya bisa dikatakan simpel ya simpel, kalau bisa dikatakan makna yang luas sangat luas bisa. Karena di holistik ini sendiri kan pesan dari Pak Puji sendiri kan bilang jangan sampai kita terjebak dengan nama penyakit. Itu yang sangat saya garis bawahi sampai sekarang itu. Apapun diagnosa mungkin dari laborat atau dari pihak yang lain itu kita juga harus tetap mendiagnosa ulang dan kita harus menegakkan diagnosa itu sendiri dengan keilmuan yang sudah beliau ajarkan. Dan itu Masya Allah memang, dan itu saya praktekkan paling dasar di keluarga saya. Ya biidznillah dulu anak saya itu yang nomor 2 hampir setiap tahun masuk rumah sakit. Ya memang yang nomor 2 agak apa ya, istimewa ya, gitu ya. Cuman kan ya diambil hikmahnya tetap ada. Dengan itu saya lebih apa ya, ada keinginan besar untuk mempelajari keilmuan ini minimal untuk keluarga saya dan untuk umat sebenarnya. Karena ternyata setelah saya belajar ini di luar sana banyak teman-teman saudara-saudara saya itu hampir mirip ternyata masalah kasus-kasus yang ada terutama untuk anak ya. Terutama untuk anak. Sebenarnya cuma masalah pola makan, karena aktivitasnya tinggi, makanya tidak support ya atau tidak mencukupi nutrisinya, jadinya penyakitnya macam-macam. Tapi sebenarnya cuma tinggal digeser masalah pola makan ternyata, Masya Allah itu. Jadi sangat pengaruhnya luar biasa. Dan itu saya dapatkan di holistik ini. Oke, tadi sepanjang perjalanan tadi ya melihat satu perbedaan, tadi ada yang Pak Edi katakan, ya kalau mau dibikin simpel ya, kalau mau dibikin rumit gitu ya gitu. Sebenarnya sekarang nih apa nih yang Pak Edi rasakan berbeda dengan keilmuan yang dulu setelah sekarang mengenal keilmuan holistik? Ya perbedaannya yang jelas saya mendapatkan ilmu yang lebih luas ya intinya. Contoh misal kalau di dunia kesehatan di saya itu fisioterapi kan anak itu ABK kebutuhan khusus itu kan rata-rata dilihat dari fisik ya, jelas ataupun hiperaktif bisa, atau cerebral palsy ataupun pertumbuhannya yang bermasalah lah ini gitu. Cuman itu kan bisa didiagnosa setelah adanya wujud yang ada, realnya ada itu. Cuman ternyata dari keilmuan ini, holistik ini, itu ternyata dari proses bertemunya sperma dan sel telur itu sudah dijabarkan gitu. Dari kenapa anak ini seperti ini bukan ternyata genetik, tapi dari asal muasal sebelum terjadinya sel telur itu sendiri atau terjadi pembuahan, ternyata sudah ada aturan-aturan yang sebenarnya bisa dilakukan tapi tidak dilakukan gitu. Hal yang paling sering saya jumpai untuk saat ini adalah mungkin bagi orang sangat mudah atau sepele ya, masalah pola makan sebenarnya. Itu sangat berpengaruh sangat besar sekali untuk kehidupan, berarti gitu. Jadi sekarang kita disuguhi dengan hal-hal yang mungkin secara rasa ya dikatakan enak-enak ya enak. Cuman kan ternyata itu tidak baik gitu. Dan setelah itu ketika sudah anak ini lahir pun kita juga harus benar-benar mengcover gitu masalah pola makan. Masalahnya anak itu kan juga kadang pengennya cuman apa-apaan junk food ya rata-rata sekarang ya. Masalah makanan, mindsetnya ya mungkin dari kecil sayur, buah itu, susu itu baik,
ternyata tidak semuanya baik untuk dikonsumsi. Jadi bagaimana baik atau tidaknya ya saya dapatkan dari ilmu holistik ini. Ibaratnya semua makanan itu baik, tapi baiknya buat siapa dikonsumsinya tadi ya. Terus juga tadi saya sedikit menangkap apa yang tadi Pak Edi sampaikan. Saya mau mengkonfirmasi tadi Pak Edi bilang ketika melihat anak ABK dan itu apa yang dilihat itu sebenarnya dari mulai pembentukan, dari mulai sel telur ketemu sperma. Jadi kalau saya mau konfirmasi itu tadi yang mungkin Pak Edi bilang ya, kita melihat penyakit itu bukan dari nama tapi dari perjalanannya ya. Bagaimana penyakit itu menjadi sebuah nama. Bagaimana penyakit itu menjadi sebuah nama. Oke, Pak Edi, saya pengen Pak Edi ceritakan kepada para sahabat holistik ya, selama Pak Edi belajar holistik gitu ya sampai saat ini sampai bisa ketemu ya kita di pendalaman 4 holistik di Purwakerto ya, sahabat holistik ini keempat kalinya nih kita melakukan pendalaman, dan sesi kedua kalinya nih saya melakukan bincang-bincang dengan para peserta pendalaman gitu ya. Apa sih pengalaman yang Pak Edi rasakan paling unik gitu loh ketika Pak Edi mulai menerapkan ilmu holistik? Ya kalau yang unik itu saya dapat kasus itu masalah orang tua umur sekitar 70-an tahun, saya lupa umurnya berapa. Konsultasi via WA, terus saya suruh datang ke rumah. Stroke cuman sebagian kanan. Itu setelah saya diagnosa, kan 3 pilar ya mungkin yang sering disebut sama ujian masalah pola pikir, makan sama gerak. Ternyata hal simpel ini yang pertama di pola pikir. Masalah pola pikir. Bapak ini ternyata stroke bukan karena tensi yang tinggi. Tensinya kategori masih normal ya, umur segitu tensinya di bawah 150 itu kan bagi umur segitu kan masih kategori tidak terlalu tinggi. Tapi stroke gitu. Ternyata beliau masalah pola pikir yang terlalu berat, baperan. Jadi apa-apa dipikir gitu. Jadi istrinya saat itu ya masalah komunikasi dengan keluarga, terutama dengan istri itu tidak baik. Tapi dipikir terus gitu. Sembuhnya inilah cuman saya suruh pelukan sama istrinya. Iya. Insya Allah. Itu stroke sembuh. Ngobrol. Bapak punya masalah sama ibu. Nangis ya, pertama nangis. Udah keluarkan aja semua. Ngomong semua. Terus istrinya juga. Bagi istrinya nggak masalah. Dikiranya dia ngomong seperti itu atau berpelakuan seperti ke bapaknya sebenarnya cuman perhatian. Cuman bagi bapaknya itu namanya laki-laki kadang diperlakukan apa-apa diambil apa nggak mampu lah berarti. Kalau laki-laki kan aku cek iso apa-apa rasa dimelas-melas gitu. Intinya gitu, tambah ngedrop lagi. Cuman masalah itu aja sebenarnya, masalah komunikasi. Inilah itu awalnya full lesi ya. Jadi masuk itu pakai kursi roda, pulangnya meskipun masih ada lesi tapi bisa jalan. Masya Allah. Itu ya masalah. Jadi ya itu tadilah keilmuan yang luar biasa bagi saya. Oke, mungkin kalau tadi saya sempat mengambil penjelasan dari Pak Edi gitu ya, ternyata menyembuhkan penyakit itu tidak perlu diberikan obat atau diberikan terapi, tapi ternyata ada satu hal ini yang sahabat holistik ini yang perlu digarisbawahi. Dalam keilmuan holistik kita itu ada namanya 3 pilar antibodi. Yang pertama adalah keimanan, termasuk di dalamnya itu ada fisik, ada jasad ya. Nah, di mana ada ruh, ada jasad ya kalau nggak salah ya. Nah, di ruh itu ada iman, dan kemudian di jasad itu ada energi, pola gerak, dan ada nutrisi ya untuk masalah gizinya. Dan di antara jasad dan ruh itu yang ada pola pikirnya yang tadi Pak Edi sebutkan. Ya, begitu ya. Dan ternyata ketika Bapak itu stroke, ini pengalaman unik banget ternyata ya, nggak diapa-apain ya Pak ya, cuma diajak ngobrol gitu ya. 2 jaman kalau nggak salah itu. 2 jam, 2 jam. Terapinya 2 jam dengan terapi ngobrol. Terapi ngobrol untuk menyadarkan, kalau saya lihat ini menyadarkan baik istri maupun suaminya ya, dimana si istrinya itu tidak menyadari kalau suaminya ternyata baperan.
gitu ya. Namanya udah umur ya, kita harus paham ya. Memang kalau gitu. sudah berumur itu butuh perhatian khusus gitu ibaratnya. Dan istrinya ini akhirnya menyadari walaupun tadi masih tertatih-tatih tapi sudah tidak pakai kursi roda. Nah ini satu pengalaman unik nih ya sahabat holistik. Jadi hati-hati kalau misalnya kita ini kalau secara holistik kita melihat satu penyakit jangan langsung penyakit itu didiagnosa harus minum obat atau apa gitu ya. Tapi ternyata cukup diajak ngomong aja gitu ya, itu bisa sembuh gitu ya. Oh luar biasa nih ya Pak Edi gitu. Nah kemudian dari pengalaman unik nih yang Pak Edi dapatkan gitu ya setelah mengamalkan ilmu holistik lah ya kalau kita bilang gitu ya. Apa nih yang Pak Edi sadari gitu selama ini gitu, selama mulai dari sebelum belajar ilmu holistik dan setelah ini gitu, apa nih yang paling Pak Edi sadari? Gitu? Yang paling disadari itu kan sebenarnya masalah keimanan pertama. Keimanan. Memang semua itu datang dan pergi atas izin Allah intinya gitu. Datang dan pergi atas izin jadi, Allah. Kita sebagai terapis ataupun penyehat itu kan kita tidak punya untuk memberikan harapan yang terlalu berlebih di luar batasan kita ibaratnya gitu. Jadi pertama itu yang mungkin saya garis bawahi karena dulu kan mindsetnya dilihat oh ini bagi saya bisa misal kasus-kasus ringan lah kayak boyoan mungkin bisa ternyata 1 kali 2 treatment tidak berhasil ataupun tidak menyembuhkan sama sekali saat itu masih belum kenal holistik. Setelah mengenal holistik kan kalau Pak Puji bilangnya kan ada niatnya dulu ya, niatnya atau sung kalau ngomongnya. Ini memang sangat berpengaruh besar dalam proses treatment sebenarnya masalah itu. Jadi hal-hal unik itu kembali ke diri pribadi kita dan Sang Pencipta ibaratnya gitu. Itu ya. Jadi kesembuhan itu hak prerogatifnya Sang Pencipta gitu lah ya. Kalau saya bisa ambil kesimpulan nih dari yang Pak Edi sampaikan. Karena tadi dibilang dulu saya orang cuma boyoan aja nih kayaknya bisa nih 2-3 kali 1-2 kali sembuh ya gitu. Padahal 2 kali masih belum ada perubahan gitu ya. Sama sekali nggak ada perubahan. Ternyata setelah tahu ya ternyata sakit boyoan nggak harus di ototnya diubah pola makan selesai, kurang nutrisi. Kurang nutrisi, boyoannya bukan karena ini, tapi kosong yang kurang nutrisi gitu ya, gitu. Oke, berarti tadi kalau saya lihat Pak Edi dari tahun 2020 ya, mulai kelas, kemudian bisa nyusul nih ya, langsung masuk Holistik 2 dan langsung mendapatkan kepercayaan sampai sekarang. Udah masuk berjalan ke 3 tahun ya, ke tahun ketiga gitu ya, dengan latar belakang latar belakang pendidikan fisioterapi gitu ya, dan sekarang masih ada di latar belakang itu, cuma sekarang sudah menggabungkan di ilmu holistiknya gitu ya. Apa nih yang membuat Pak Edi tetap bertahan untuk tetap memakai keilmuan holistik ini? Ya kembali ke yang tadi bertahan tentang keilmuan itu kan intinya holistik yang diajarkan Pak Puji sendiri itu kan ini ilmunya Allah berarti itu yang benar-benar saya pegang sampai sekarang itu. Mau jenengan mau ilmu apapun tapi kalau kita kembalikan ke Allah ya ilmu ini nanti kan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Saya juga tidak menafikan tentang basic saya seorang fisioterapi ya. Jadi memang dengan perjalanan ini semua saya bisa ketemu sampai sini gitu. Jadi tentang keilmuan fisioterapi juga saya pakai secara basic saya pakai. Dan ilmuwan holistik itu menjadi landasan saya untuk mendiagnosa dan untuk treatment dan membantu sesama umat. Intinya gitu aja sih. Jadi niat dari awal itu bukan saya mencari untuk pribadi saya, karena ini suatu ilmu yang baik, menurut saya ini bisa kita sebarkan luas kepada umat. Makanya ini ilmu bagus dan kategorinya kan tidak harus muluk-muluk ya. Jadi yang membuat saya sampai sekarang itu tetap mendekati guru saya Pak Puji itu, beliau kalau secara keilmuan los modelnya. Dan saya senangnya itu
saya pengen ilmu beliau tersebar, intinya gitu aja. Dan konon kabarnya kalau belajar holistik itu kata guru kita Pak Puji itu nggak ada selesainya ya Pak. Nggak ada selesainya. Jadi kita mau sampai kapanpun kita belajar terus gitu ya namanya gitu. Semakin belajar semakin bingung sebenarnya. itu semakin belajar semakin bingung ya. Itu ciri-ciri pelajarannya masuk tuh biasanya atau kayak gitu ya gitu. Oke Pak Edi, apa sih harapan dan rencana Pak Edi di masa depan terkait keilmuan holistik yang terus kita pelajari nih ibaratnya ya para sahabat holistik ya di sini. Ya, harapannya tetap ilmu ini bisa tersebar luas, banyak yang tertolong terutama umat muslim. Amin. Dan jangan sampai ketika proses ini sedang berlangsung, jangan sampai niat kita bergeser. Jadi harapannya saya ke teman-teman yang lain juga seperti itu, karena banyak di pertengahan jalan waktu ilmu ini sudah mulai dikenal orang, secara keilmuan kita mungkin menjadi sorotan atau seperti apa, niatnya sudah mulai bergeser. Ya, jadi mungkin, ada warning ya. Jangan sampai niatnya bergeser gitu ya. Itu mungkin harapan untuk diri saya pribadi sebenarnya, mungkin ke teman-teman yang mungkin saya hanya mengingatkan untuk diri saya pribadi khususnya dan teman-teman yang mungkin sedang belajar dengan beliau juga, jangan menukar akhirat kalian dengan hanya setetes air di dunia. Gitu. Masya Allah. Pesannya ya untuk teman-teman yang masih belajar holistik. Nah sekarang saya mau nanya nih, apa nih pesan dari Pak Edi untuk para sahabat holistik nih yang mendengarkan perbincangan kita nih terkait dari awal tadi sampai selesai yang Pak Edi jelaskan kepada saya. Ya, pesannya hidup sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul itu jauh lebih baik daripada kita hidup dengan apa yang sesuai nafsu kita pribadi, gitu. Jadi secara keilmuan intinya semua ilmu di dunia ini kan semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah, gitu. Ya pesannya itu aja sih. Jadi jangan ketika nanti ilmu ini sudah kita dapatkan sebanyak mungkin dari guru kita, jangan sampai kita sombong, intinya gitu. Karena saya yakin ilmu ini ke depan sangat mempunyai power yang besar, insya Allah. Oke, baik Pak Edi. Sahabat holistik nih kita senang sekali ya tadi dengar pengalaman unik dari Pak Edi gitu ya. Apa-apa yang beliau rasakan gitu ya, dan ternyata dalam suatu penyembuhan tidak semuanya itu harus kita terapi secara fisik maupun kita terapi dengan herba atau obat atau apapun itu, tapi ternyata ada satu pilar tuh yang tadi terkait yang Pak Edi sampaikan dari pengalaman uniknya. Oke Pak Edi, ini kalau ada sahabat holistik nih yang kepengen tadi Pak Edi berhasil nih ya, ada pengalaman-pengalaman yang lebih banyak. Kemana nih sahabat holistik bisa menghubungi Pak Edi? Mungkin bisa disebutkan alamat, nomor telepon gitu. Ya, untuk area Solo Raya nanti kan ada, kan PPMI nggak cuma ada di Solo Raya, ada di beberapa daerah. Nanti mungkin jenengan bisa searching, kalau di Google Map ada. Kalau yang di Solo Raya nanti bisa merapat di base camp kita di Jalan Melati Raya nomor 22, Grogol, Sukoharjo. Nanti untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di 085 325 650 500. Oke. Ya, jadi begitu sahabat holistik, bagi yang ingin mungkin sekedar ingin ngobrol atau ingin mendatangi, tadi alamatnya sudah disebutkan dan nomor HP-nya sudah disebutkan, dan silahkan untuk bisa terhubung dengan Pak Edi. Baik Pak Edi, terima kasih banyak untuk hadir ngobrol-ngobrol asik ala holistik bersama saya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi pesan, harapan, dan semua yang tadi Pak Edi harapkan, Pak Edi sampaikan kepada para sahabat holistik bisa terwujud dan Allah meridhoi semuanya. Gitu. Kembalikan ilmu kepada sang pemiliknya. Cukup kita hidup dengan apa-apa yang sudah ditetapkan Allah dan sunnahnya.
Itu pesan dari Pak Edi. Baik sahabat holistik, kalau sahabat holistik menyukai apa yang ada tadi kita bicarakan dari awal sampai selesai, silahkan like and subscribe channel ini. Tapi kalau memang dirasa tidak penting, maka silahkan untuk tidak unlike tidak menyukai, silakan pencet itu. Oke, terima kasih bersama saya Coach Aya, Holistic Mindset Coach. Sampai bertemu lagi di bincang-bincang dan ngobrol asik ala holistik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Edi. Sukses ya untuk kedepannya.